Sebelum mulai video ini, klik tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng. Isi absen di kolom komentar dengan cara ketik nama lengkap, kelas, dan nomor absen. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan dalam kondisi yang terbaik. Hari ini kalian akan belajar ekonomi kelas 10 bersama saya, Ibu Dwi Kartinawati. Ibu berharap kalian dapat menyimak dan memahami video ini dengan baik. Semangat belajar! Dalam video kali ini kita masih membahas bab 1, yaitu konsep ilmu ekonomi. Namun yang akan kita bahas kali ini adalah mengenai masalah ekonomi atau yang biasa kita sebut dengan kelangkaan. Nah, Ibu ingin bertanya, pernahkah kalian mengantri premium di SPBU? Atau pernahkah kalian diminta tolong oleh ibu kalian untuk membeli gas LPG 3 kg? Namun, setelah berkeliling dari satu toko ke toko yang lainnya, kalian belum menemukannya. Dan masing-masing toko menyebutkan bahwa mereka kehabisan stok gas LPG tersebut. Lalu, apa yang akan kalian lakukan? Nah, coba misalnya kalau gas LPG tersebut beberapa waktu lamanya tidak tersedia, apa yang akan terjadi? Bagaimana ibu kalian akan masak? Kemudian, apa yang akan kalian makan dalam hari itu? Nah, tentunya ini bisa menyebabkan suatu masalah. Nah, keadaan ini dalam ilmu ekonomi disebut dengan kelangkaan sumber daya, yaitu keadaan di mana barang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan tidak tersedia atau jumlahnya sangat sedikit sehingga tidak bisa memenuhi permintaan masyarakat. Nah, dari ilustrasi tersebut dapat kita simpulkan bahwa kelangkaan adalah suatu keadaan yang menunjukkan keterbatasan sumber daya berupa barang maupun jasa sebagai alat pemuas kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, kenapa bisa terjadi kelangkaan? Tentunya ada banyak penyebabnya kelangkaan. Bisa jadi karena memang kondisi yang menyebabkan sumber dayanya terbatas sebagai alat pemenuh kebutuhan, atau juga karena suatu hal yang menyebabkan kebutuhan manusia memang menjadi tidak terbatas. Nah, faktor-faktor yang menyebabkan kelangkaan diantaranya yaitu 1. Ada perbedaan letak geografis. 2. Pertumbuhan penduduk. 3. Kemampuan produksi. 4. Perkembangan teknologi. 5. Terjadinya bencana alam. Faktor yang pertama yaitu perbedaan letak geografis. Karena adanya perbedaan letak geografis menyebabkan hasil alam di setiap daerah itu mengalami perbedaan. Ada daerah yang subur tanahnya, ada daerah yang tidak subur tanahnya. Ada daerah yang kaya dengan sumber mineral, ada daerah yang tidak. Nah, ketika dua daerah mempunyai kekayaan yang berbeda, maka bisa dikatakan bahwa di satu daerah tersebut mengalami kelangkaan sumber daya yang bersangkutan. Misal, di daerah Timur Tengah, di daerah negara-negara yang berada di Timur Tengah, mereka kaya dengan sumber mineral atau minyak bumi. Nah, sedangkan di daerah yang tidak kaya seperti Jepang, mereka tidak kaya dengan sumber minyak bumi, sehingga bisa melakukan pertukaran di antara keduanya. Faktor yang kedua, pertumbuhan penduduk. Salah seorang ekonomi bernama Robert Malthus mengatakan bahwa pertumbuhan penduduk yang lebih cepat dibandingkan pertumbuhan produksi akan menyebabkan kelangkaan ekonomi. Coba kalian bayangkan, misal nih, di dalam sebuah keluarga, jumlah anggota keluarganya lebih banyak dibandingkan dengan kemampuan ekonominya. Tentunya akan ada keterbatasan ketika keluarga tersebut memerlukan suatu barang.
maka dia harus memikirkan jumlah anggota keluarganya. Apakah cukup uang yang ada untuk memenuhi semua kebutuhan anggota keluarga? Faktor yang ketiga, yaitu kemampuan produksi. Setiap daerah memiliki kemampuan produksi yang berbeda. Hal ini disebabkan apa? Karena di setiap daerah memiliki faktor-faktor produksi yang berbeda. Faktor produksi tersebut diantaranya yaitu sumber daya alam, sumber daya manusia, modal, dan juga kewirausahaan. Keempat faktor produksi ini tentunya di setiap daerah kondisinya berbeda-beda. Di daerah yang memiliki faktor produksi rendah, tentunya kemampuan produksinya pun akan rendah. Misal, di daerah Jawa yang dominan tanahnya subur karena di sana banyak terdapat gunung berapi, di mana daerahnya atau tanahnya menjadi subur, maka kemampuan produksi akan hal pangan seperti sayur dan buah-buahan di sana lebih tinggi dibandingkan kita yang tinggal di Kalimantan. Karena tanahnya memang kurang subur sehingga kemampuan produksi akan buah dan sayur menjadi lebih sedikit. Dan tentunya perbedaan kemampuan produksi ini akan menyebabkan kelangkaan suatu barang. Misalnya saja, kadang-kadang di daerah kita, di Banjarmasin atau di Banjarbaru atau di daerah kita sendiri yaitu Kintab, harga bawang itu menjadi mahal. Karena apa? Karena bawang tersebut harus mendapatkan kiriman dari daerah Pulau Jawa. Kemudian, faktor yang kelima, yaitu terjadinya bencana alam. Bencana alam bisa menyebabkan terjadinya kelangkaan. Di antaranya tsunami, gempa bumi, bahkan kekeringan. Contoh yang paling sering kita alami yaitu kekeringan. Di daerah kita, Kintab, yang namanya kekeringan itu sering terjadi ketika memasuki musim panas atau musim kemarau. Ketika musim itu sedang berjalan, maka hampir semua daerah Kintab itu mengalami kekeringan. Nah, bisa dikatakan bahwa air bersih yang notabene memang kita gunakan untuk melaksanakan semua aktivitas sehari-hari menjadi langka. Maka bisa dikatakan ketika memasuki musim panas atau musim kemarau, maka air bersih menjadi langka di daerah Kintab. Nah, bagaimana anak-anakku? Itu tadi mengenai masalah kelangkaan dan faktor yang menyebabkan terjadinya kelangkaan. Nah, sekarang kita bahas bagaimana cara mengatasi kelangkaan. Tentunya ada banyak cara untuk mengatasi masalah kelangkaan ini. Di antaranya, pertama, memanfaatkan sumber daya dengan bijak. Yang kedua, membuat skala prioritas kebutuhan. Yang ketiga, menemukan sumber daya alternatif. Yang keempat, mengelola keuangan secara efisien. Nah, kita akan bahas solusi yang pertama. Yang pertama, yaitu memanfaatkan sumber daya dengan baik. Kita sebagai manusia diharapkan bisa dengan bijak memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Tentunya tidak melakukan eksplorasi secara berlebihan. Misal, ketika satu daerah kaya akan satu barang yang menggiurkan, misalnya di daerah Kintab kaya dengan sumber daya batu bara. Kintab, Asam-Asam, dan juga daerah di sekitarnya itu kaya dengan yang namanya batu bara. Ketika kekayaan itu tersedia atau melimpah, tentunya kita bisa melakukan eksplorasi dengan bijak. Tidak menghabiskan begitu saja kekayaan tersebut sehingga tidak bisa dimanfaatkan kemudian hari. Kemudian, solusi yang kedua, yaitu membuat skala prioritas kebutuhan. Seperti pada video sebelumnya, ekonomi itu adalah satu ilmu yang memilih antara dua atau lebih pilihan. Ketika kita dihadapkan dengan beberapa pilihan, maka kita haruslah memilih yang namanya pilihan terbaik.
Yaitu dengan apa? Dengan membuat skala prioritas. Skala prioritas itu dibuat untuk menentukan kebutuhan mana yang paling penting sehingga bisa direalisasikan terlebih dahulu. Sedangkan kebutuhan yang bisa di-cancel atau ditunda sebelumnya, maka bisa dikebelakangkan kemudian. Yang ketiga, menemukan sumber daya alternatif. Manusia sebagai makhluk yang sempurna mempunyai akal yang bisa digunakan untuk membuat alternatif ketika terjadi kelangkaan. Misal saja, ketika terjadi satu kelangkaan, maka manusia tentu akan berpikir alternatif apa yang bisa digunakan untuk mengatasi kelangkaan tersebut. Tadi misalnya contoh ketika sumber daya air bersih itu mulai langka memasuki musim kemarau, apa yang harus dilakukan masyarakat Ngintap untuk memenuhi kebutuhannya akan air bersih? Ada di antaranya membuat sumur bor. Walaupun dananya lebih mahal untuk membuat sumur bor, tetapi bisa memenuhi kebutuhan akan air bersih. Kemudian solusi yang keempat, yaitu mengelola keuangan secara efisien. Dengan mengelola keuangan secara efisien, diharapkan bisa memenuhi segala kebutuhan. Yang semula itu langka karena memang mungkin uangnya belum tersedia, bisa dibagi dengan merata sehingga kelangkaan tersebut bisa ditangani dengan segera. Mari kita simpulkan pembelajaran hari ini. Yang pertama, mengenai pengertian kelangkaan. Kelangkaan diartikan sebagai satu kondisi yang menunjukkan keterbatasan sumber daya, baik berupa barang maupun jasa, sebagai alat pemenuh kebutuhan. Yang kedua, faktor penyebab kelangkaan ada 5, yaitu 1. Perbedaan letak geografis, 2. Pertumbuhan penduduk, 3. Kemampuan produksi, 4. Perkembangan teknologi, dan yang kelima, bencana alam. Kesimpulan yang selanjutnya yaitu cara mengatasi kelangkaan. Upaya yang digunakan untuk mengatasi kelangkaan antara lain 1. Memanfaatkan sumber daya dengan bijak. Yang kedua, membuat skala prioritas kebutuhan. Yang ketiga, menemukan sumber daya alternatif. Dan yang keempat, mengelola keuangan secara efisien. Nah, bagaimana? Itulah kesimpulan untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jika ada pertanyaan, isi di kolom komentar dengan cara ketik nama lengkap, kelas, dan pertanyaan. Tetap jaga kesehatan, ingat protokol kesehatan kita, jaga jarak, cuci tangan pakai sabun, dan pakai masker. Materi lebih lengkap bisa diakses di Google Classroom. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.